Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa kabar kalian semua nih? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini aku akan membawakan kisah seorang wanita yang membunuh dan memenggal temannya sendiri hanya karena tidak dipinjamkan uang. Jasad temannya disimpan dalam sebuah koper yang dia bawa kemana-mana dan hal itu terekam oleh CCTV guys. Oke guys, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa dong klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Yuk mari kita simak ceritanya. Gemma Mitchell lahir di Australia pada tahun 1984 dan setelah perceraian orang tuanya, ia pindah ke Inggris bersama ibunya yang saat itu bekerja untuk kantor luar negeri dan persemakmuran Inggris. Ketika sudah dewasa, ia bekerja sebagai seorang penyembuh spiritual atau mungkin bisa dibilang paranormal atau dukun, mungkin ya. Gemma juga dikenal memiliki pengetahuan tentang anatomi manusia karena latar belakangnya sebagai ahli osteopati yang kemudian menjadi penting dalam persidangan kasusnya nanti nih. Di sisi lain yaitu korbannya bernama Mi Queen Chong telah tinggal di London selama 30 tahun. Mi Queen Chong selain mengalami skizofrenia, ia juga memiliki keyakinan delusional atau sebuah halusinasi guys. Jadi dia sering ngebayangin kalau dia bisa berkomunikasi dengan Raja Charles melalui YouTube. Gimana coba tuh? Nah karena hal itu dia jadi sering nih ngirimin surat ke Raja Charles dan Perdana Menteri Boris Johnson. Kondisinya yang semakin memburuk membuat Chong semakin bergantung pada Mitchell yang diyakini dapat menyembuhkannya. Mitchell dan Chong ini awalnya kenalan dari gereja guys. Karena dia punya penyakit kayak gitu, jadi si Chong ini seringlah berkonsultasi sama si Mitchell. Namun hubungan mereka tidak hanya terjalin atas dasar kepercayaan spiritual aja guys. Chong juga mengetahui nih masalah keuangan yang dihadapi oleh Mitchell dan ibunya. Ya namanya mereka deket ya, pasti dong namanya cewek sering gibah, sering curhat masalah hidupnya ya kan. Nah jadi Mitchell dan ibunya ini sempat kehilangan uang sebesar 230.000 pound sterling setelah ditipu oleh pekerja bangunan dalam proyek renovasi rumah. Nah si Mitchell tuh pinjam dong uang ke Chong. Sis pinjam dong uang 230.000 pound sterling aja nih, ntar aku ganti gitu kan. Sebagai bentuk kemurahan hati, Chong awalnya setuju nih untuk memberikan 200.000 pound sterling kepada Mitchell untuk membantu meringankan beban finansialnya. Tetapi entah apa yang merasuki otaknya, kemudian ia berubah pikiran guys. Kayaknya nggak jadi deh gue minjemin lo 200.000, mohon maaf ya Mitchell, kata si Chong. Nah hal ini menjadi pemicu utama tragedi yang terjadi. Pada pagi hari tanggal 11 Juni 2021, Mitchell tiba di rumah Chong dengan membawa sebuah koper kosong. Beberapa jam kemudian, ia keluar lagi dengan koper yang tampak lebih besar dan berat. Di dalamnya ternyata guys berisi tubuhnya Chong yang sudah tidak bernyawa. Si Gemma Mitchell tidak hanya mengakhiri hidupnya Chong, tetapi ia juga mengambil dokumen penting dari rumah korban, termasuk surat wasiat palsu yang ia buat untuk mendapatkan hartanya Chong senilai 700.000 pound sterling. Gila, bengis juga nih cewek ya guys, cegil. Singkat cerita, Chong pun dilaporkan hilang oleh penyewa di rumahnya. Karena Mitchell adalah bestinya, dia mengarang cerita guys untuk menutupi tindakannya dengan bilang ke orang-orang bahwa Chong itu pergi ke pantai untuk healing dan menenangkan diri. Namun pihak berwenang tidak menemukan bukti keberadaan Chong di luar rumahnya, baik melalui paspor maupun aktivitas bank. Selama 2 minggu, Mitchell menyimpan koper berisi jenazahnya Chong di rumahnya. 2 minggu, gak bau apa ya? Pada tanggal 26 Juni, ia menyewa mobil dan berkendara sejauh 200 mil ke daerah Sulcombe, Devon, di mana ia membuang jasadnya Chong di sebuah area hutan terpencil. Pada pukul 9.12 malam setelah tiba di kota pesisir, Gemma tertangkap sedang memarkir mobilnya di Bennett Road. Dan tak lama kemudian, ia membuang jasadnya Chong. Dalam kejadian yang berliku-liku saat Gemma dalam perjalanan kembali ke London, ban mobilnya tiba-tiba pecah selama perjalanan guys, sehingga ia terpaksa meminta bantuan di bengkel koperasi terdekat.
Saat tukang reparasi ban yang membetulkan mobilnya si Mitchell, nah dia menceritakan nih bahwa keadaan mobilnya Mitchell itu sangat kacau guys. Ditemukan adanya bau apek dan kekacauan di dalam mobilnya. Sampai dia juga menemukan ada sebuah koper di bagasi belakang. Dan ketika bannya nih mau dibuang atau mau diambil sama tukang reparasinya, si Mitchell ini bersikeras bahwa ia harus menyimpan ban bekas itu, ban yang kempes tadi. Nah hal itu membuat tukang reparasinya merasa aneh. Singkat cerita, bannya Mitchell udah diperbaiki nih guys. Akhirnya dia pulang lagi nih ke London. Dan kopernya itu dibuang ke atap rumah tetangganya dong. Cakep banget emang ini cewek. Mayatnya Chong ditemukan oleh seorang wanita yang sedang berjalan dengan keluarganya. Dan ketika itu mayatnya Chong sudah dalam kondisi membusuk guys. Dan dari tubuh yang membusuk itu kepalanya belum ditemuin. Kepalanya ditemukan sekitar 4 hari kemudian, sekitar 10 meter dari sisa jasadnya. Jasadnya pun ditemukan di dasar serangkaian anak tangga yang sudah berlumut. Kondisi pembusukan yang sudah parah membuat penyebab kematian tidak dapat dipastikan. Namun pemeriksaan post-mortem menunjukkan adanya keretakan pada tengkorak Chong. Saat penyelidikan atas pembunuhan Chong sedang berlangsung, kebohongan-kebohongannya Mitchell mulai terbongkar guys. Di mana rekaman kamera CCTV di sekitar rumah Chong mengarahkan petugas kepada tersangka, yaitu Mitchell, saat mereka memeriksa semua kunjungan dari teman dan keluarga. Dan kelihatan kan tuh, pas saat CCTV lewat terakhir mungkin Mitchell yang sedang datang ke rumahnya Chong. Karena Mitchell lah yang paling sering bolak-balik ke rumahnya Chong. Selain itu, bukti lebih lanjut seperti surat wasiat palsu yang ditulis oleh Mitchell dan luka di jari yang ia derita selama perkelahian dengan Chong semakin memperkuat kasusnya guys. Dan yang lebih ngeselin lagi nih, selama diinterogasi ia selalu menolak untuk memberikan keterangan dan hanya menjawab no comment, saya tidak mau berkomentar atas semua pertanyaan dari kalian. Selama persidangannya di Old Bailey, jaksa menggambarkan bahwa dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin dan penuh perhitungan yang telah merencanakan dan mengeksekusi pembunuhan itu dengan sangat cermat demi keuntungan finansial. Nah, pengadilan ini mengetahui bahwa dulunya Mitchell itu berkuliah di bidang anatomi guys. Jadi sudah dipastikan dia mahir dan terampil dalam memotong-motong tubuh atau kepala. Meski telah banyak bukti yang telah memberatkannya, Mitchell tetap nih bersikukuh bahwa dia tidak bersalah guys. Tim pembelanya berpendapat bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa jasad Chong telah disimpan di dalam koper. Dengan alasan tidak adanya bukti DNA, mereka juga menemukan tidak adanya bukti DNA Mitchell di rumahnya Chong dan mengklaim bahwa uang bukanlah motif dari pembunuhan tersebut. Akan tetapi jaksa membantah argumen tersebut dengan menyoroti jari patah yang dialami oleh Mitchell saat berada di propertinya Chong. Hal itu sebagai bukti adanya perkelahian antara mereka. Juri juga mendengar tentang tindakan Mitchell setelah pembunuhan tersebut, termasuk upayanya untuk memalsukan surat wasiat dan keterangan yang aneh saat melaporkan hilangnya Chong ke polisi. Setelah 7 jam musyawarah, akhirnya juri memutuskan Gemma Mitchell dijatuhi hukuman seumur hidup dengan masa hukuman minimal 34 tahun. Hakim Richard Marks menyebut bahwa Mitchell sebagai orang yang sangat licik dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Di dasar ya wanita jahat. Pembunuhan ini meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan teman-temannya Chong. Kakak perempuannya Chong yang menyaksikan persidangan dari Malaysia menyampaikan rasa kehilangan yang sangat mendalam dan kesedihannya karena tidak mengetahui dengan pasti bagaimana saudarinya meninggal. Tragedi ini juga meninggalkan banyak pertanyaan yang belum terjawab, terutama karena Mitchell tidak pernah mengakui perbuatannya. Dia hanya bilang, saya tidak mau bersaksi, saya tidak mau berkomentar, no comment. Ya guys, jadi itulah kisah pembunuhan seorang wanita yang dibunuh oleh bestinya hanya karena tidak mau meminjamkan uang. Atau bisa dibilang dia ngambek gak minjemin uang, langsung dipenggal atau kepalanya. Gila. Gimana menurut kalian kasus ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video kami. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyebutan nama korban atau nama tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Assalamualaikum.